Oke. Baik, untuk hari ini anak-anak, jam pertama biologi dulu ya, gantian sama Bu Eka karena Bu Eka belum bisa hadir. Baik, kita mau melanjutkan ya, masih bicara seputar evolusi ya. Mungkin merimain kembali supaya kita tahu batasannya antara mutasi dan evolusi, karena kedua terminologi ini sebenarnya kata-kata ini sama-sama adalah perubahan kalau dimaknai. Jadi kalau mutasi itu adalah perubahan yang terjadi di skala gen yang itu diturunkan kepada keturunannya, tapi skalanya masih per individu. Jadi kita bisa melihat, oh ini mutan atau enggak. Nah ini manusianya berubah karena mutasi atau karena hanya kecelakaan. Nah itu cukup melihat satu generasi saja, satu keluarga saja misalnya. Nah tapi kalau evolusi ini sudah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali secara gradual. Nah, dan ukurannya adalah populasi. Jadi kita nggak bisa bilang uh, manusia atau kera itu akan berevolusi menjadi manusia. Nah, cuman ngelihat satu ekor kera nggak bisa. Nah, atau cuman ngelihat satu orang manusia, kok dia mirip kera ya? Kok rambutnya penuh di sekujur tubuhnya misalnya. Nah, itu nggak bisa dikatakan bahwa oh manusia berevolusi atau oh keranya berevolusi. Itu nggak bisa. Karena ukuran standar dari evolusi itu harus satu populasi. Ya, kalian tahu satu populasi berarti hitungannya adalah sekumpulan. Ya, sekumpulan makhluk yang sejenis. Jadi kita nggak bisa indikasikan satu orang saja atau satu keluarga saja. Nah, gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya ditarik garis, maka mutasi itu adalah cikal bakal ya lahirnya evolusi. Ya, adanya perubahan nanti yang terjadi secara lama sekali dalam kurun waktu yang sangat lama sampai akhirnya kita nggak tahu lagi ya, nggak tahu lagi, nggak akan menjumpai lagi nenek moyangnya gitu. Nah, jadi kalau kemarin kan kita sempat bahas ya tentang teori asal usul kehidupan. Nah, kalau bicara evolusi pasti orang akan berpikir, loh jadi rupanya dulunya itu siapa gitu ya, dulunya yang orang yang pertama itu siapa. Maka muncullah beberapa teori yang kemarin sudah kita bahas, baik itu abiogenesis maupun biogenesis. Kalau untuk persiapan menjawab soal apakah itu AKM, apakah itu nanti SBMPTN, UTBK namanya atau apapun itu, nah biasanya itu kisarannya adalah di percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pencetus teori yang tadi, apakah itu biogenesis ataupun abiogenesis. Nah, setelah dipercaya ya, kan kemarin muncul dulu pertama, oh makhluk hidup dari jerami, oh makhluk hidup dari benda mati, ya kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Maka muncullah orang-orang biologi ya dengan teori biogenesisnya, dengan percobaan yang divalidkan oleh si Pasteur, dia pasang labu leher angsa dan sebagainya, sampai akhirnya itu dipercaya sebagai teori yang valid selama kurun waktu tertentu. Nah, kemudian ya tetap aja gitu masih masih apa ya? Seperti masih ngambang gitu. Oh oke, manusia makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Berarti kita berasal dari ibu kita dari nenek kita dari buyut, buyut dan seterusnya gitu ya. Ya tetap aja kita mentok di satu titik. Jadi yang pertama siapa? Nah, karena muncul pertanyaan jadi yang pertama siapa? Nah, lahirlah teori yang baru gitu. Ya, lahir teori yang baru. Nah, orang mulai berpikir, apa benar yang pertama manusia? Apakah ada makhluk lain selain manusia? Nah, kayak gitu. Maka muncullah teori evolusi kimia dan biologi, ya. Nah, jadi ini lebih lebih kayak mencari siapa yang pertama gitu ya. Siapa yang pertama? Ya, bukan hanya asal usul kehidupan, tapi siapa yang pertama kayak gitu. Nah, maka untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian paham sih apa itu teori evolusi kimia dan apa itu teori evolusi biologi. Jadi kan kemarin sebelum Ibu tutup ya, pembelajaran minggu lalu itu kita sempat bahas sedikit. Nah, bahwa lahirnya dua teori ini diawali oleh hipotesisnya Oparin dan Helden. Jadi dua orang ini seperti membayangkan ya, masih berhipotesa, masih menduga-duga bahwa
dulunya waktu alam semesta ini jadi, bumi dan planet-planetnya yang lain itu jadi, muncullah 4 gas pertama ini. Ini sering muncul di soalnya, air, metana, amonia, dan hidrogen. Nah, jadi 4 gas inilah yang katanya menjadi cikal bakal makhluk pertama. Nah, dibantu oleh sinar kosmis. Jadi sinar kosmis ini seperti petir, kilatan cahaya yang punya energi besar seperti itu ya. Mungkin kalian pernah lihat Spider-Man versi berapa ya, Ibu lupa, yang dia kena sambar petir, terus akhirnya dia punya kekuatan bisa nyetrum orang gitu. Nah, jadi dalam badannya punya apa ya, seperti kekuatan sinar petir itu gitu untuk menghidupkan lampu gitu. Nah, maka dengan bantuan sinar kosmis inilah akhirnya empat senyawa dan unsur ini jadi beberapa gas gitu. Jadi beberapa senyawa yang baru yang katanya adalah cikal bakal penyusun sel kayak gitu. Ini masih hipotesis ya. Kayaknya gini deh. Jadi Oppenheimer ini sekedar menduga-duga aja. Nah, validnya, ya, jadi kita masih bahas secara kimia ya. Nah, validnya itu hipotesis ini akhirnya dicoba gitu ya, dibuat replika alam semesta di laboratorium ya dengan kekuatan petir yang diganti oleh energi listrik sekian volt. Ya, dia coba masukin tuh unsur-unsur tadi ya, dia masukin. Nah, kemudian dikasih tegangan listrik sekitar sekian volt. Ya dirangkailah sedemikian rupa. Nah, sampai akhirnya mereka dapat sampel. Ya, mereka dapat sampel. Gitu. Nah, sampelnya adalah ini katanya adalah unsur-unsur organik. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dari hasil pertemuan 4 unsur ini, ya CH4, NH3, H2 dan air, ya yang dirangkai sedemikian rupa ditambahkan arus listrik tadi, akhirnya kesimpulannya mereka menjumpai bahwa setelah didinginkan hasilnya adalah senyawa-senyawa organik yang muncul dari zat-zat anorganik. Nah, kayak gitu. Jadi mereka mensimulasikanlah atmosfer purba ya dulu namanya. Atmosfer purba itu artinya ya kita belum nemu banyak gas di situ, belum nemu oksigen ya. Kalaupun nemu mungkin nggak terlalu banyak. Jadi ini gas dominan yang ada di atmosfer purba. Nah, baru kemudian ya ini sama sih sebenarnya. Jadi dimasukin segala macam diperlakukan. Akhirnya sampelnya itu terdiri dari organic molecules. Nah, salah satunya adalah asam amino. Nah, asam amino. Dan kalian tahu bahwa asam amino adalah salah satu senyawa penyusun sel. Kayak gitu. Nah, gitu. Jadi sampai orang kimia tuh cuman sampai sini aja kesimpulannya. Oke, dari 4 unsur ini, 4 senyawa anorganik ini akhirnya kita menghasilkan senyawa organik yang merupakan cikal bakal lahirnya sel. Titik. Sampai situ. Apakah nemu selnya? Enggak. Jadi mereka nggak sampai mendiamkan ini berapa ratus tahun kemudian jadi sel, enggak. Jadi sampai gini aja udah kesimpulannya. Tapi ini valid, ya ini valid karena mereka sudah melakukan serangkaian metode ilmiah ya untuk membuktikan hipotesisnya si Oparin dan Helden. Jadi ini juga kerjasama antara guru dan mahasiswa sih, ya namanya Stanley Miller dan Harold Urey. Jadi ini mahasiswa dan dosen gitu. Terus kan tetap aja nggak puas ya, tetap aja nggak puas. Masa sih dari senyawa organik itu bisa jadi sel? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, muncullah orang-orang biologi. Nah, jadi sebenarnya kimia dan biologi ini nggak bisa dipisahin. Fisika juga ada sih nanti kaitannya dengan biologi ya. Makanya namanya IPA. Muncul orang-orang biologi. Jadi mereka mulai berpikir mana selnya gitu. Mana selnya? Kalian hanya bisa menyimpulkan sampai senyawa organik. Nah, apa benar? Nah, barulah mereka memunculkan teori baru ya. Memunculkan teori baru bahwa dari molekul-molekul organik ini nanti bisa jadi, tadi kan masih satu misalnya, terus bergabung jadi polimer. Ya, diistilahkanlah dengan ini. Ini nggak tuh dihafal sih ya, diistilahkan dengan proteinoid.
Nah, kemudian proteinoid ini bergabung. Ini butuh waktu ya, Nak, bukan sehari 2 hari. Nah, bergabung sehingga menjadi protobion. Kemudian inilah yang katanya cikal bakal lahirnya sel purba. Nah, baru muncullah sel prokariot, sel yang belum punya membran inti. Nah, itu kesimpulan orang biologi. Gimana prosedurnya tuh kayak gini, ya. Nah, sampai akhirnya lahirlah kita gitu, ya. Lahirlah sel-sel eukariot ya, yang punya membran yang dianggap sebagai sel yang sudah sempurna. Nah, jadi dulunya awalnya dari air tadi ya, molekul organik yang disimpan sekian lama, akhirnya berasumsi bahwa itu bisa jadi sel prokariotik. Nah, ini katanya nenek moyangnya ya. Nah, terus mereka ini sering muncul di SBMPTN ya, Nak. Ini bagaimana caranya sel itu sampai bisa jadi sel eukariotik. Nanti ada namanya teori endosimbion. Nah, jadi sel-sel ini akan melekuk, jadi membrannya itu melekuk ke dalam dikit. Nah, kemudian melekuk lagi. Nah, sampai akhirnya terbentuklah beberapa organel. Ini kan kalian mungkin agak kabur ya, tapi bisa dibaca kok. Membran luar mengalami pelekukan ke dalam. Nah, akibat pelekukan inilah jadilah RE. Kan RE itu kayak kantung yang bertumpuk-tumpuk melengkung di dalam sel ya. Kemudian jadilah nukleus, jadilah membran si nukleus. Nah, kayak gitu. Nah, mulailah sel itu punya sistem endomembran. Jadi seperti membran di dalam membran gitu. Akibat apa? Akibat adanya pelekukan-pelekukan. Nah, ini kan teori ya, Nak. Ini teori. Jadi bukan dicoba. Jadi ini nggak dicoba gitu. Cuma ya sepertinya gini deh. Tapi belum ada yang mematahkan ini gitu. Ya. Nah, kemudian ini ya tanda panahnya kan ke sini ya. Nah, kalian bisa baca pemasukan prokariot heterotrof aerobik. Inilah yang Ibu bilang tadi, teori endosimbion. Jadi semacam sel ini memakan si kawan ini. Jadi mitokondrianya akhirnya masuk ke dalam. Hasilnya apa? Hasilnya sel ini sudah punya mitokondria. Nah, sudah selangkah lebih maju. Tadi udah punya RE nih, udah punya nukleus. Berarti kalau udah punya nukleus sudah bisa merintah-merintah dong, karena nukleus kan tukang perintah di dalam sel. Nah, kemudian udah ada mitokondria, berarti dia sudah punya energi, sudah bisa menghasilkan ATP. Nah, inilah yang katanya adalah nenek moyang eukariotik. Nah, kayak gitu. Jadi ada ceritanya ya, ada ceritanya versi orang biologi dari mana sel itu pertama kali muncul gitu. Nah gitu. Jadi inilah namanya teori endosimbion. Jadi dimakan si kawan ini ya kan, dimakan sama si sel yang ini. Makanya apapun yang ada di sini ya ada juga di sel yang ini gitu. Nah, muncullah nenek moyang eukariotik gitu ceritanya. Nah, ini versi orang biologi. Nah, silahkan kalian setelah ini ya menanyakan hal-hal, Bu, kok nggak masuk akal ya? Kayaknya menurut saya nggak kayak gitu. Silahkan. Karena untuk materi evolusi ini sebenarnya kita butuh argumen ya, kita butuh kritisi gitu loh. Ya, dari kalian. Nah, ya akhirnya apa yang mendukung teori evolusi biologi ini ya, kalau tadi mungkin kalian berpikir kayaknya kok janggal ya Bu. Nah, ditemukan beberapa fosil, adanya kemiripan gitu ya, kok kucing sama kuda itu mirip ya, jangan-jangan gitu. Nah, jadi adanya fosil segala macam dibandingin dengan makhluk yang ada pada zaman itu. Nah, akhirnya kesimpulannya adalah adanya kemiripan. Nah, akhirnya ya mungkin nanti kalian akan menemukan yang kayak begini. Nah, akhirnya orang-orang biologi itu buat pohon filogenetik. Ya, buat si kawan ini satu keluarga sama ini. Nah, ini juga masih punya hubungan kekerabatan ya sama beberapa hewan ini kayak gitu. Nah, jadi sampai kesimpulan orang biologi itu menemukan cikal bakal lahirnya sel eukariotik sampai situ titik. Ini perkembangan dari teori evolusi. Jadi mulai mencari-cari nih ya,
Oh iya, berarti makhluk hidup pertama itu adalah sel. Nah, kemudian sel membelah-membelah, kemudian jadi makhluk, jadi ya kera kah, jadi panda kah, kucing dan seterusnya. Ya udah, makhluk itu akhirnya berkembang biak, kawin dan seterusnya, punya keturunan. Maka untuk beberapa generasi kita menemukan adanya perbedaan dengan hewan-hewan yang lain kayak begitu. Ya sampai situ Ibu rasa kalian sudah harusnya sudah mulai bisa berpikir ada apa, kenapa, bagaimana, dan pertanyaan-pertanyaan aneh yang lain gitu. Nah, jadi itu aja untuk hari ini. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Giski. Agak nyimpang sedikit nggak apa-apa ya, Bu? Memang kita sedang bicara penyimpangan. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Jadi setelah masuknya Islam, apakah Al-Quran tidak mempengaruhi teori biologi atau teori kimia ini, Bu? Oh iya, oke, good. Ya, Ibu mengharapkan hal-hal seperti ini karena memang di bab ini kita akan menemukan pertentangan antara sains dan agama yang kita percaya gitu ya. Nah, jadi dulu tuh Ibu juga sempat banyak nanya tentang pelajaran ini ketika kuliah ya, kenapa harus dipelajari dan sebagainya. Pada akhirnya ya dosennya tuh bilang supaya kalian bisa menjelaskan ke siswanya di mana letak kekeliruan atau miss dari beberapa teori yang diajarkan di evolusi kayak begitu. Nah, setelah Islam masuk, apakah mempengaruhi? Ya, apakah mempengaruhi? Tentu saja mempengaruhi. Gitu. Jadi orang-orang pemikir-pemikir ini, para filsuf ya, orang-orang filsafat itu mulai mikir apa mungkin ya dari satu sel tanpa adanya kekuatan lain sel itu bisa bermitosis jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian kalaupun mungkin mereka bermitosis sedemikian rupa sampai jadi segerombolan sel, apakah mungkin tanpa adanya kekuatan lain mereka bisa membentuk hidung, jantung dan organ-organ yang lain? Kalaupun mungkin, apakah mungkin ketika ada hidup, anus, kepala, dan seterusnya, dia bisa jadi manusia utuh yang punya sistem tubuh, punya sistem kerja, dan hidup gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi, makanya nanti di akhir sekali nanti kita akan cerita satu teori, namanya teori penciptaan. Ya, bahwa pada akhirnya orang-orang agamis, orang-orang yang punya agama, yang punya keyakinan, ya percaya bahwa apapun makhluk yang ada di alam semesta ini bukan dari sel yang dari molekul organik tadi, bukan. Nah, tapi memang sudah diciptakan. Jadi yang diciptakan itu apa? Makhluknya. Itu makhluknya, bukan sel itu tiba-tiba jadi makhluk gitu, bukan. Nah, kayak gitu. Walaupun nanti kan secara sains ya tetap ada makhluk bersel satu. Yang namanya apa ya? Sel. Apa dia? Amuba, bakteri itu kan makhluk yang tubuhnya tetap satu sel. Kayak gitu. Nah, jadi nanti akan ada pro kontra sedikit antara orang-orang yang kekeh sekali di bidang sains, apalagi mereka semacam ateis, tidak punya keyakinan, tidak percaya Tuhan, dengan kita-kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada, dialah zat yang menciptakan segala makhluk, ya bukan sel jadi makhluk, tapi memang sudah dicipta. Jadi kera memang dicipta oleh Tuhan ya kera gitu. Manusia ya memang diciptakan memang manusia, bukan kera terus lama-lama jadi manusia, tidak begitu. Apalagi dari sel yang kita biarin aja gitu di larutan itu terus tiba-tiba jadi makhluk. Nah, gitu Giski. Oke, good question. Nah, Ibu suka hal-hal seperti ini gitu. Hal-hal menyimpang, pertanyaan-pertanyaan kritis yang begini. Gitu Giski. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain kira-kira ada? Jadi kita nanti pelan-pelan ya, kalau kemarin kita udah bicara asal-usulnya, hari ini kita mulai berpikir siapa yang pertama, maka setelah ini kita akan berpikir kenapa berubah. Oke, kita mulai yakin bahwa ada kera, ada panda, ada semut, ada amuba, ada belalang. Kenapa kok belalang di rumahku beda ya sama belalang di rumah si A yang kampungnya berbeda?
Atau kenapa orang Jerman sama orang Indonesia kok beda ya tekstur kulitnya? Kenapa orang Cina itu sipit padahal sama-sama Asia? Nah, kayak begitu. Jadi setelah ini kita akan mulai belajar teori Darwin. Ya, bagaimana Darwin merumuskan sebuah teori dari hasil jalan-jalan dia kan? Jadi Darwin itu sebenarnya apa ya, dia dipaksa jadi dokter nanti ya, dia dipaksa jadi dokter oleh keluarganya, dia nggak mau, dia nggak suka, akhirnya kabur naik kapal Beagle ngelilingin Pulau Galapagos. Nah, jadi itu ada ceritanya sebenarnya ya, kenapa sampai Darwin itu dipercaya sebagai bapak evolusi. Nah, nanti kalian tahu di mana miss-nya ya, di mana benernya Darwin tapi ada miss-nya itu di mana. Nah, di mana benernya Lamarck, tapi miss-nya di mana, kayak begitu. Ya. Nah, maka pertemuan minggu depan, karena sepertinya besok kita tidak ada live teaching, anak-anak, guru-guru mau persiapan kalau misalnya tidak ada halangan, insya Allah tanggal 23 kita akan PSB, mapping. Nanti akan diumumkan kalau misalnya fix jadi besok tidak ada live teaching. Tapi kalau ada, mappingnya diundur, berarti besok kita akan bicara tentang teori evolusi Darwin. Yang lain kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Jadi ini sebenarnya lebih seru kalau kita tatap muka sih, karena lebih banyak tiktokannya. Oke, anak-anak, terima kasih yang hari ini sudah hadir. Untuk teori evolusi, sekali lagi Ibu tekankan tidak ada konsep yang terlalu berat. Ya rajin-rajin baca berarti kalian tahu. Karena teori ya, kalau teori itu tidak ada konsep, tidak ada rumus, ya udah tinggal dibaca aja. Dan mungkin yang hadir di live teaching ini bisa dapat beberapa penekanan-penekanan di hal-hal penting yang sering muncul di soal. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Semoga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.